Itu. Untuk kasus yang pertama mengenai introduction chronic kidney disease, kasusnya seorang laki-laki usia 52 tahun dengan tinggi badan berat badan 166 cm, 75 kilogram, datang ke Poli Medical Check-up sebagai syarat perpanjangan kontrak untuk pekerjaannya. Diketahui pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak 7 tahun yang lalu. Riwayat pengobatan pasien selama ini yaitu amlodipin 1 kali 5 mg, namun pasien jarang kontrol sehingga sering tidak minum obat antihipertensi. Di samping itu, pasien mempunyai kebiasaan merokok sekitar 1 pak per hari. Pasien mengaku tidak mempunyai riwayat penyakit lainnya. Untuk data klinisnya, tekanan darah pasien 165 per 95 mmHg dengan nadi 89 kali per menit dan respiration rate 20 kali per menit. Data laboratorium HB13, leukosit 10.000, trombosit 400.000, LDL-C 120 mg per desiliter, kolesterol total 210 mg per desiliter, TG 150, kreatinin serum 1,3, dan HbSAg negatif. Pada urinalisis, warnanya kuning, jernih, pH 6, dengan glukosa negatif, bilirubin negatif, albuminuria positif, dan sedimentasi pada urinnya ini ada eritrosit 01, leukosit 1-4, epitel 1-4, dan silindir 1-4. Oleh dokter, pasien dirujuk ke poli penyakit dalam dan dilakukan pemeriksaan albumin urin kuantitatif dengan hasil 150 mg per hari. Diagnosis dokter yaitu hipertensi, CKD stage 2, dan CKD stage 2. Pasien menerima terapi lisinopil 1 kali 5 mg, amlodipin 1 kali 5 mg, simvastatin 1 kali 20 mg, dan pasien juga diedukasi untuk patuh meminum obat. 1 bulan kemudian, pasien kembali ke poli penyakit dalam untuk melakukan kontrol. Dengan tekanan darah 130 per 85 mmHg dan albuminuria kuantitatif 110 mg per harinya. Uh, Pertanyaan EGFR dan albuminuria, serta jelaskan prognosis progresivitas CKD berdasarkan EGFR dan albuminuria menurut Kak Digo. Klasifikasinya aja ya kamu ya. Ya, baik. Oke. Untuk CKD ini sebenarnya CKD didefinisikan sebagai kelainan ginjal yang menetap lebih dari sama dengan 3 bulan yang ditandai dengan adanya abnormalitas struktur atau fungsi ginjal dengan atau tanpa penurunan fungsi laju filtrasi berdasarkan adanya kelainan patologik atau marker kerusakan ginjal. Marker kerusakan ginjal yang dimaksud ini termasuk albuminuria, abnormalitas sedimentasi urin, elektrolit, dan kelainan lain yang diakibatkan oleh tubular disorder, kelainan yang terdeteksi oleh histologi, kelainan struktural, dan juga riwayat transplantasi ginjal. Untuk klasifikasi GFR ini, um, pasien dinyatakan CKD ketika sudah termasuk pada kategori G3A sampai G5. Apabila pasien termasuk stage G1 atau G2 tanpa adanya marker kerusakan ginjal yang terdeteksi, maka belum dinyatakan CKD. Namun jika terdapat satu atau lebih marker kerusakan ginjal, baik GFR kategori G1 atau G2, maka pasien dikatakan masuk dalam kategori CKD. Berdasarkan kategori albuminuria, pasien dinyatakan CKD jika termasuk kategori A2 atau A3, yaitu dengan AER lebih besar sama dengan 30 mg per 24 jam, atau ACR lebih besar sama dengan 30 mg per gramnya. Seperti itu, Prof. Oke, jadi untuk apa kriteria CKD kadang hanya EGFR, tapi juga kalau ada data albuminuria ada ininya ya, ada kriterianya ya. Jadi itu yang tolong Anda perhatikan. Jadi untuk fungsi ginjal tidak hanya didasarkan pada EGFR-nya aja. Ya, jadi nanti Anda akan apa namanya berhadapan dengan pasien EGFR-nya tetap apa namanya bagus, tapi kenapa kok dia masuk ke apa namanya gangguan
didiagnosanya ada gangguan ginjal. Maka Anda harus lihat data albumin urinya. Oke, kemudian Marensa. Ada Marensa? Untuk prognosis ya, Prof. Iya. Baik, untuk prognosisnya sendiri, berdasarkan Kadigo itu dibagi menjadi G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. G1 itu untuk normal to high, kemudian G2 itu mildly decrease, G3A mildly to moderately decrease, G3B moderately to severely decrease, G4 severely decrease, G5 kidney failure atau gagal ginjal. Kemudian untuk persisten albuminuria dikategorikan sebagai A1, A2, dan A3. A1 itu normal to mildly increase, yakni kurang dari 30 mg per gram atau kurang dari 3 mg per milimol. Untuk yang A2, moderately, itu di rentang 30 sampai 300 mg per gram atau 3 sampai 30 mg per milimol. Untuk yang A3 itu udah severe, lebih dari 300 mg per gram atau lebih dari 30 mg per gram. Maaf, lebih dari 30 mg per milimol. Kemudian untuk derajat atau progresivitas PGK sendiri, ketika dia mengidap G1 dan A1 itu dalam skala 1 atau skala 1. Kemudian untuk yang skala 1 atau resiko rendah dengan warna hijau. Kemudian untuk yang G2 dan G2 dan A2 itu sudah masuk kuning, G2 dan A3 masuk orange, kemudian G3A dan G3A A1 itu skala 1 kuning, G3A A2 masuk orange skala 2, kemudian G3A A3 masuk skala merah. Kemudian G3B A1 skala orange, kemudian G3B A2 skala merah, dan A3A 3 A3 G3B masuk skala merah juga. Untuk G4 kemudian persisten albuminnya A1 A2 itu masuk skala merah, sedangkan untuk G4 A3 itu sudah masuk ke merah pekat. Begitu juga untuk G5 kategori A1 A2 A3 merah pekat. Artinya untuk skala orange itu pasien dalam resiko sedang mengalami progresivitas CKD sehingga perlu pemantauan lebih lanjut. Untuk yang resiko tinggi, yakni warna orange, itu memerlukan intervensi medis untuk memperlambat progresivitas penyakit. Sedangkan untuk yang resiko tinggi, itu yang merah pekat, resiko progresivitas CKD-nya sangat tinggi dengan kemungkinan berkembang menjadi gagal ginjal dan membutuhkan terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Oke, jadi untuk melihat progresivitas dari fungsi ginjal yang dilihat adalah data Albumin urea dan GFR. ya EGFR dan albumin urea. Kalau untuk melihat perbaikan biasanya atau kalau ada kondisi gangguan renal gitu biasanya ada upaya intervensi untuk mencegah progresivitas. Apa yang dipantau? HbA1c-nya, Prof. Dan kalau ada gangguan ginjal kan ada upaya untuk perbaikan kan gitu ya. Lalu apa yang dipantau?
HbA1c, bukan. Iya. Fungsi ginjal. SGOT, SGPT. Masa sih ngomong ginjal pakai OTPT? Serum kreatinin. Serum kreatinin lagi apa selain itu? Ya data albumin urinya. Ya, jadi untuk melihat progresivitas terjadi atau enggak, itu dilihat dari data albumin uri. Harapannya ada penurunan, kan begitu. Oke, lanjut Nafi Nur. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan initiation factor atau faktor resiko terjadinya CKD pada pasien ini dan sekaligus faktor progresivitasnya. Untuk yang faktor resiko, itu yang pertama di usia. Usia pasien itu 52 tahun, yang mana dengan peningkatan usia umumnya disertai dengan berbagai perubahan fisiologis dan patofisiologis, termasuk perubahan struktur dan fungsi ginjal, seperti penurunan massa ginjal, berkurangnya jumlah nefron, dan gangguan aliran darah ginjal. Penuaan juga menyebabkan kerentanan terhadap stres oksidatif, peradangan, dan juga fibrosis. Yang kedua itu obesitas. Setelah dihitung, BMI dari pasien itu 27,2 kg per meter persegi, yang mana termasuk dalam overweight. Adiposit itu akan menghasilkan berbagai hormon dan molekul proinflamasi yang juga dapat berkontribusi terhadap kerusakan ginjal progresif. Obesitas dikaitkan dengan peningkatan aliran plasma ginjal, hiperfiltrasi glomerulus, dan juga albuminuria. Yang ketiga itu hipertensi, yang mana tekanan darahnya 165/95, jarang kontrol dan juga tidak patuh minum obat. Tekanan darah sistemik yang tinggi itu dapat ditransmisikan ke glomerulus yang akan berkontribusi terhadap hipertensi glomerulus dan kemudian akan mempercepat kerusakan glomerulus. Kemudian ada pun eh, faktor risiko progresif lain pada pasien ini, yaitu yang pertama ada proteinuria. Peningkatan tekanan dan kerusakan membran glomerulus menyebabkan lebih banyak protein melewati filtrasi glomerulus menuju tubulus proksimal. Protein akan memicu stres pada sel-sel tubulus ginjal sehingga terjadi perubahan fenotip yang menjadi lebih proinflamasi. Aktivasi dari NF-κB meningkatkan ekspresi gen inflamasi dan vasokonstriktor, memperburuk peradangan ginjal. Inflamasi kronis akan mengaktifkan fibroblast dan memicu fibrosis interstisial, menggantikan jaringan ginjal sehat dengan jaringan ikat yang tidak berfungsi. Hal ini akan berkontribusi pada progresi CKD ke stadium yang lebih lanjut. Yang kedua itu merokok. Merokok ini menjadi faktor terjadinya mikroalbuminuria pada pasien dengan hipertensi primer. Pada pasien DM, merokok akan memperburuk fungsi ginjal dengan mempengaruhi 4 aspek ekskresi albumin, yaitu peningkatan risiko mikroalbuminuria, mempercepat munculnya albuminuria atau proteinuria setelah onset diabetes, mempercepat perkembangan mikroalbuminuria menjadi proteinuria persisten, serta mempercepat perkembangan nefropati diabetik hingga mencapai ESRD. Oke, jadi ada faktor inisiasi, ada faktor progresivitas ya. Inisiasinya apa di pasien Anda tadi, Mbak Nafi? Usia, usia pasien 52 tahun. Kemudian Usia, kemudian apa lagi? obesitas dan juga hipertensi. Obesitas, pasienmu ada hipertensi. Oke, kemudian untuk faktor progresivitasnya, Proteinuria dan juga merokok, Prof. proteinuria, perokok, kemudian hipertensi juga ya, nggak terkendali ya. Kenapa kok kalau hipertensi kok bisa menyebabkan progresivitas, Mbak? Atau juga inisiasi ya? Yang lain boleh jawab.
Di mana sih penjelasannya? Kayaknya Anda juga sudah nulis deh. Kan nggak usah nunggu natrium. Tekanannya sendiri kan dia sudah memberikan beban tambahan pada glomerulus Anda. Jadi maka dari itu kendali tekanan darah itu sangat penting. Karena kalau ada pasien hipertensi, tekanan darahnya nggak dikendalikan dengan baik, tunggu aja. Dalam waktu cepat dia akan sampai pada komplikasi ginjalnya. Ya. Oke. Naswa, yang nomor 3. Baik, selanjutnya untuk nomor 3, mengapa kondisi dari albuminuria itu harus diterapi dan jelaskan dampak albuminuria terhadap progresivitas kerusakan ginjal dan juga resiko kardiovaskular. Albuminuria sendiri merupakan kondisi di mana terdapat albumin dalam urin dengan konsentrasi lebih dari normal yang mencerminkan adanya kerusakan pada membran basal glomerulus ginjal serta peningkatan permeabilitas kapiler. Hal ini dikarenakan protein urea direabsorpsi di tubulus proksimal dan reabsorpsi yang berlebihan dapat menyebabkan rilisnya sitokinin proinflamasi seperti TNF-alfa dan juga NF-kappa beta. Selanjutnya dapat terjadi peradangan interstisial serta terbentuknya renal scarring atau pembentukan jaringan ikat sehingga berkontribusi pada penurunan fungsi ginjal. Kondisi adanya albuminuria harus diterapi karena tingginya ekskresi albumin akan menyebabkan semakin cepatnya terjadi komplikasi gangguan ginjal dan juga prognosis ke stage berikutnya. Selain mempengaruhi ginjal, albuminuria juga merupakan indikator penting untuk resiko penyakit kardiovaskular, di mana kehadiran albumin dalam urin bisa mencerminkan kerusakan endotel vaskular sistemik seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan juga gagal jantung. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya kenapa kalau ada apa albumin uri harus segera diterapi. Karena justru kalau dengan semakin banyak albumin sendiri, ya albumin akan keluar kalau ginjalnya rusak. Tetapi adanya albumin sendiri, dia justru akan menyebabkan kerusakan yang lebih cepat. Ya, karena ada upaya untuk reabsorpsi di daerah tubulusnya, ya, sehingga proinflamasi akan keluar. Ya, jadi kalau ada albumin uri jangan albumin uri udah selesai, enggak ya. Jadi harus segera diterapi. Ananda lanjut nomor 4. Nomor 4, pasien tersebut menerima antihipertensi lisinopril dan amlodipin. Jelaskan mengapa terpilih antihipertensi tersebut. Berapa target tekanan darah pada pasien ini? Yang pertama lisinopril. Lisinopril ini merupakan ACE inhibitor. Pasien dengan hipertensi dan CKD memerlukan obat antihipertensi yang tidak hanya menurunkan tekanan darah, tetapi juga sebagai antiproteinuria. ACE inhibitor atau ARB merupakan first line terapi untuk pasien dengan kondisi tersebut. Lisinopril adalah angiotensin converting enzyme inhibitor yang dipilih karena selain dapat menurunkan tekanan darah, juga dapat menurunkan tekanan intraglomerular dengan cara vasodilatasi arteri eferen ginjal. Efek ini menurunkan albuminuria sehingga membantu memperlambat progresi CKD. Yang kedua ada amlodipin. Amlodipin ini merupakan kalsium channel blocker dihidropiridin yang bekerja dengan menyebabkan vasodilatasi arteri yang membantu menurunkan tekanan darah. Amlodipin ini jika dikombinasikan dengan ACE inhibitor akan meningkatkan efektivitas penurunan tekanan darah tanpa meningkatkan resiko hiperkalemia dan relatif sedikit menimbulkan efek samping. Untuk target tekanan darah pada pasien berdasarkan KDIGO, target tekanan darah pasien CKD dengan albuminuria adalah kurang dari sama dengan 130/80 mmHg. Oke. Tadi Anda sudah jelaskan kenapa ACI terpilih ya.
dengan mekanisme kerjanya tadi. Ya, kemudian Anda targetnya. Ya, jadi tolong target tekanan darah juga jadi perhatian Anda. Ya, karena pasien dengan background yang beda bisa jadi target tekanan darahnya berbeda. Ya. Oke, kalau yang untuk AMLO tadi kenapa kok digunakan AMLO juga? Kayaknya belum kesinggung deh itu tadi. Kalau apa namanya ACE-nya sudah tadi. Amlodipin ini menyebabkan vasodilatasi arteri sehingga membantu menurunkan tekanan darah dan kalau dikombinasikan dengan S inhibitor meningkatkan efektivitas dan bisa eh, meningkatkan efektivitas penurunan tekanan darah dan relatif sedikit menimbulkan efek samping. Ininya apa namanya tekanan darahnya awal berapa, Mbak? 165/95. Ya, itu cukup tinggi. Ya, sehingga kenapa digunakan kombinasi itu dan AMLO-nya tadi kan punya potensi yang cukup besar juga, ya. Apa bedanya dengan nifedipin? Kan sama-sama CCB kan dan produknya ada di pasaran. Nifedipin termasuk yang dihidropiridin, bukan non-dihidropiridin. Oke. Terus? Apa bedanya? Apakah itu nifedipin short acting, Prof? Oke, short acting. Kemudian nanti coba dilihat sediaannya apa kalau yang apa namanya nifedipin dan kenapa dibuat apa namanya demikian produknya. Ya, jadi kita apoteker paling nggak tahu ya apa perbedaannya antar satu produk dengan produk yang lain. Oke, Jihan. Silahkan lanjut. Baik, Prof. Untuk yang berikutnya, apabila target penurunan albumin urea pada pasien belum adekuat, obat apa yang dapat ditambahkan? Jelaskan mekanisme obat-obat tersebut dalam menurunkan albumin ureanya. Jawaban untuk kategori CKD berdasarkan albumin urea itu ada A1 di mana AER kurang dari 30, kemudian ada A2 dan juga ada A3. Berdasarkan data lab pasien saat MRS diketahui bahwa pemeriksaan albumin urin kuantitatif pasien memiliki hasil 150 mg per hari, di mana termasuk kategori A2 yaitu moderately increased. S inhibitor atau ARB merupakan first line terapi apabila ekskresi albumin urin pasien berada pada kategori A2 atau A3. Manajemen terapi pasien hipertensi dengan CKD menyatakan bahwa target ekskresi albumin pasien setelah pemberian S inhibitor atau ARB dosis rendah sebesar kurang dari 30 mg per hari atau turun 30% sampai 50%. Maka dari itu, pasien di atas memiliki target ekskresi albumin sebesar 75 sampai 105 mg per hari. Sedangkan pada kunjungan kedua, nilai albumin urin pasien mengalami
mengalami penurunan menjadi 110 mg per hari, yaitu termasuk dalam kategori A2, yaitu moderately increase, tetapi belum memenuhi target. Berdasarkan guideline terapi, apabila penurunan ekskresi albumin pasien belum adekuat, maka dosis S inhibitor atau ARB dapat ditingkatkan hingga tercapai target 30% sampai 50%. Selain itu, bisa juga dilakukan penambahan diuretik tiazid yang dikombinasikan dengan ARB jika dibutuhkan penurunan protein urea lebih lanjut. Kalsium channel blocker non-dihidropiridin, yaitu seperti verapamil dan diltiazem, digunakan sebagai second line anti-protein urik apabila pasien kontraindikasi dengan S inhibitor atau ARB. Selanjutnya, KDIGO juga merekomendasikan pemberian SGLT2 inhibitor untuk semua pasien CKD dengan eGFR lebih dari sama dengan 20 ml per menit per 1,73 meter persegi dan albumin urea signifikan terlepas dari status diabetes. Adapun untuk mekanisme obatnya, S inhibitor dan ARB bekerja dalam mengurangi protein urea dengan cara menurunkan tekanan intraglomerular melalui efeknya pada arterial eferen ginjal. Kemudian untuk tiazid diuretik bekerja dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air melalui ginjal yang pada akhirnya menurunkan tekanan darah dan mengurangi tekanan intraglomerular. Sedangkan untuk non-dihidropiridin, kalsium channel blocker seperti verapamil dan diltiazem membantu mengurangi protein urea dengan cara menurunkan tekanan dalam glomerulus dan melindungi struktur ginjal. Sedangkan untuk SGLT2 inhibitor mengurangi hiperfiltrasi ginjal melalui umpan balik tubuloglomerular, penurunan reabsorpsi natrium tubulus proksimal, penurunan konsumsi energi oleh sel tubulus proksimal, dan perlindungan sel tubulus proksimal dari glukotoksisitas, peningkatan eritropoiesis, peningkatan fungsi mitokondria, penurunan stres oksidatif, dan penurunan autofagi, cedera podosit, serta peradangan ginjal. Oke, jadi tadi terapi alternatif ya. Kalau ngomong alternatif itu berarti kan yang sudah Anda sebutkan nggak disebutkan lagi. Kan gitu ya kalau ngomong alternatif. Terus tadi Anda sudah nyebutkan ada apa namanya non-dihidropiridin. Oke, karena kerjanya serupa ya dengan yang ACE/ARB. Kemudian ada SGLT2 inhibitor. Cuman yang tiazid itu di mana ya Anda dapatkan? Itu untuk protein uri. Farmakoterapi apa, Mbak? Ada di Dipiro, Prof. Bisa ditambahkan tiazid diuretik dengan kombinasi ARB kalau dibutuhkan penurunan protein uri yang lebih lanjut. Ini sudah coba Anda konfirm ke Bu Weni ya. Coba dikonfirm ke Bu Weni ya untuk tiazid. Karena saya bertanya, apakah benar tiazid bisa dimanfaatkan untuk protein uri ya. Tolong dikonfirm ya, saya masih ragu dengan yang penggunaan tiazid. Selesai ya, habis ya soal nomor ada soal nomor 6 ya. Oke, silahkan Putri Anggi. Oke, Anda sudah menghitung ya.
Di antara itu nggak perlu adjustment dosis ya. Jadi itu untuk case ini berarti Anda harus lihat terkait dengan tabel penyesuaian dosis ya pada gangguan ginjal. Oke, kalau Anda lihat dari rumus yang digunakan, variabel apa aja yang dibutuhkan untuk apa namanya rumus Cockcroft-Gault dan MDRD? Datanya apa saja? Mm-mm. Oke, kalau oke, kalau untuk MDRD, mm-mm. Oke. Terus kalau untuk Cockcroft-Gault untuk berat badan apa yang dimasukkan? Tadi Anda nyebut pasiennya kondisinya apa? Dengan berat badan segitu. Ya, obes. Terus, kalau obesitas Anda gunakan Cockcroft-Gault, Anda kan harus ambil lean body weight-nya. Jadi kalau untuk Cockcroft-Gault itu nggak bisa dengan langsung berat badan. Anda harus lihat kondisi si pasiennya. Kalau pasiennya obes, Anda harus convert. Tapi kalau berat badannya lebih, tapi itu masa otot, oke, bisa langsung Anda gunakan. Ya, kelebihan apa kekurangannya itu dari si Cockcroft. Jadi Anda harus masuk di rumus itu adalah lean body weight ya. Oke, untuk kasih contoh, silakan. Berat badan tanpa lemak. Mm. Kuliah, ya kamu di semester berapa sih ini? Kuliah Harkin kan ada. Lah, jangan lupa buka lagi. Oke, kita masih ada pertanyaan untuk yang apa tutor pertama? Kalau apa namanya untuk yang mana? Sekarang apa namanya dari lazimnya? Jadi dari lazimnya maksimalnya berapa? Anda lihat nanti dari dosis lazimnya itu maksimalnya berapa. Tapi kalau Anda mau lihat perubahannya, Anda lihatnya kapan? Oh, pasiennya ini protein uri, kemudian dia dikasih tuh ACI, kemudian Anda mau monepnya kapan? Nah, itu bagian juga yang harus dikuasai. Jangan minta sekarang suruh minum antihipertensi, minggu depan Anda cek lab albumin urinya. Nggak bisa. Ya, 1,5 bulan paling nggak. Baru ada perbaikan. Ya. Jadi nggak cukup seminggu, 2 minggu. Oke, silahkan baca kasus yang kedua. Kita nggak usah baca kasusnya ya nanti ya. Maka dari itu Anda cermati dulu dari kasus yang ada.
Oke, kita bisa mulai ya. Asfaresa, langsung dijawab aja soalnya, pertanyaan. Enggak, yang dapat dijelaskan berdasarkan CKD sebagai berikut. Yang pertama itu mual. Pada CKD terjadi kapasitas filtrasi glomerulus sehingga mengakibatkan akumulasi produk limbah metabolisme dalam darah yang dikenal sebagai toksin. Toksin ini dikaitkan Mas, dengan suaramu kromosomi nggak yang begitu menimbulkan jelas, Mas. Ada berapa? Kalau sudah jelas, Ada putus-putusnya suaramu. sebentar saya mungkin jaringan saya off bentar. Halo, apakah masih putus-putus? Halo, apakah tidak Ya, putus-putus? silakan. Ketika pasien itu mengeluh mual, sesak nafas, pucat, dan ketik bengkak yang dapat dijelaskan berdasarkan kondisi CKD sebagai berikut. Yang pertama itu mual. Pada CKD terjadi penurunan kapasitas filtrasi glomerulus sehingga mengakibatkan akumulasi produk limbah metabolisme dalam aliran darah yang dikenal sebagai toksin uremik. Toksin ini itu dikaitkan dengan sindrom uremik yang menimbulkan gejala seperti mual, muntah, astenia, anoreksia, dan pruritus. Oke, lanjut. Selanjutnya, nafas, lemah, dan pucat. Kadar HB pasien sudah 7 gram per desiliter yang menunjukkan pasien mengalami anemia, yang mana normalnya itu 13 gram per desiliter. Anemia itu adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada CKD akibat penurunan IPO dan penurunan ketersediaan besi di dalam tubuh. Ketika kadar HB kurang dari 8, maka akan timbul gejala-gejala anemia yang terlihat signifikan. Kekurangan eritropoietin dari ginjal menyebabkan produksi sel darah merah berkurang, sedangkan salah satu fungsi sel darah merah adalah membawa oksigen ke jaringan, sehingga pasien itu apabila kekurangan sel darah merah akan merasa sesak, nafas, lelah, dan tampak pucat. Dan yang terakhir adalah bengkak pada kedua kaki atau edema. CKD menyebabkan retensi natrium dan air karena ginjal tidak mampu mengeluarkannya, sehingga terjadi hipervolemia. Lalu hipertensi yang menyertai CKD juga memperburuk kondisi ini dengan meningkatkan tekanan pada pembuluh darah, menyebabkan cairan keluar ke jaringan dan menyebabkan edema. Hipertensi menyebabkan edema. Gimana ya, Mas? Yang lain juga jawabannya serupa. Meningkatkan tekanan pembuluh darah, kemudian cairannya nggak keluar ke jaringan gitu. Kalau bengkaknya pada pasien ini kenapa ya? Rizky, Muhammad Rizky,
Mas, kamu dengar suara saya? Iya, Prof. Iya, Prof. Ya, silahkan jawab. Apa karena CKD stage akhir terus cairannya tidak bisa diekspresikan dengan maksimal? Karena apa? Cairannya tidak bisa diekspresikan dengan maksimal. Kenapa kok nggak bisa diekspresikan? CKD-nya sudah di stase akhir. Berapa apa namanya clearance kreatinin pada pasien ini? 5,1 miligram per desiliter. Clearance kreatinin. Ada yang sudah ngitung berapa clearance kreatinin pada pasien ini? Apakah 14,47 ml per min ya, Prof? Oke, kalau itu masuk stage berapa? Yang di pertama tadi kan kita sudah bicara kategori ginjal kan? Di stage berapa? Stage 5, Prof. Stage 5. Oke. Ya, jadi fungsi ekskresinya sudah sangat turun. Oke, Alfiana, lanjut nomor 2. Pasien mengalami komplikasi anemia, hiperkalemia, asidosis metabolik. Jelaskan patogenesisnya. Yang pertama adalah patogenesis dari anemia. Terdapat 4 mekanisme patogenesis komplikasi anemia pada pasien CKD, yaitu yang pertama, pada pasien CKD, fungsi ginjal dalam memproduksi eritropoietin sebagai prekursor eritrosit mengalami penurunan. Akibatnya, kadar Pelan-pelan, eritrosit... Alfiana agak pelan dikit. Ya, baik, Prof. Akibatnya, kadar eritrosit menurun dan umur dari sel darah merah menjadi lebih pendek yang berakibat pada terjadinya anemia. Kemudian kedua, pada pasien CKD terjadi peningkatan hepcidin, yaitu senyawa yang bisa menghambat absorpsi Fe di GI tract dan menghambat pelepasan Fe yang tersimpan limpa. Akibatnya terjadi penurunan konsentrasi Fe yang menyebabkan terhambatnya proses hematopoiesis di sumsum tulang dan berakibat pada anemia. Kemudian yang ketiga, anemia dapat terjadi pada pasien yang melakukan hemodialisis. Yang keempat, penurunan fungsi ginjal menyebabkan menumpuknya waste product berupa toksin uremik yang dapat mengakibatkan umur dari sel darah merah menjadi lebih pendek. Oke, Kemudian yang kedua, cukup itu. Oke, sekarang kita sudah bicara untuk yang patogenesis anemia ya. Jadi ada banyak kausa pada pasien ini. Jadi tadi EPO, produksi EPO, kemudian peningkatan hepcidin, ya karena ada toksin uremi dan lain-lain itu kondisi peradangan terjadi kan, dan itu akan meningkatkan hepcidin kan begitu ya. Kemudian proses HD-nya sendiri ya, karena HD itu kan darah akan lewat ke selang kan begitu ya, yang ada di luar tubuh Anda dan itu cukup apa ya rangkaiannya cukup panjang sehingga peluang untuk kehilangan darah cukup besar. Kemudian tadi ada waste product umurnya juga berkurang ya sehingga kalau kita penelitian gunakan subjek pasien CKD itu juga kita mikir ya jangan sampai memperberat kondisi pasiennya karena mereka sudah kondisinya pada umumnya anemi. Oke, hiperkalemi, Kevin. Oke, baik, Prof. Jadi untuk selanjutnya untuk hiperkalemi ada beberapa tahap. Pertama itu si pasien gangguan ginjal akan mengalami penurunan fungsi
ekskresi dan biasanya mengalami kerusakan sel tubulus interstisial sehingga akan terjadi gangguan dari ekskresi kalium yang menyebabkan kadarnya menumpuk dalam darah. Kemudian pasien gangguan ginjal ini sering mendapatkan transfusi darah yang akan menyebabkan lot kalium ke dalam tubuh mengalami peningkatan. Terus juga hiperkalemia juga dapat disebabkan oleh komplikasi metabolit asidosis, yaitu di mana kondisi penurunan pH darah akibat peningkatan produk-produk asam dalam tubuh. Kondisi metabolik asidosis menyebabkan kalium intraseluler keluar menuju ekstraseluler sehingga terjadi peningkatan kadar kalium dalam darah yang dapat berakibat pada kardiak aritmia. Pasien gangguan ginjal juga harus menjalani diet yang berakibat mengalami hiperkalemia akibat banyak konsumsi buah-buahan yang mengandung kalium tinggi. Oke. Tadi kita kait dengan asidosis gimana, Kevin? Hiperkalemianya dapat menyebabkan komplikasi metabolik asidosis yang dimana Iya. terjadi penurunan pH Oke, darah akibat sebentar. Ini kan yang hiperkaleminya menyebabkan asidosis atau asidosisnya menyebabkan hiperkalemi? Yang mana dulu? metabolit asidosisnya menyebabkan terjadinya hiperkalemia. Nah, kok bisa ya, Kevin? Gimana bisa dijelaskan, digambarkan lebih detail? Eh, jadi dari asidosis ini dia tuh menyebabkan kalium intraseluler itu keluar, Prof, jadi dari ekstraseluler Kok bisa sehingga keluar, Kevin? Apa artinya asidosis di dalam darah kamu? Ayo, konsepnya loh, konsep kimianya. Kan ini kan kimia konsepnya. terekskresi gitu, Prof, menuju ekstraseluler. Ayo, yang lain boleh sharing. Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Mungkin karena metabolik asidosis itu kan pH darahnya asam gitu, Prof. Jadi mekanisme dari tubuhnya mengeluarkan dari intraseluler ke ekstraseluler di sirkulasi tubuh untuk memberikan remedi bagi pH darah yang asam ini menjadi lebih netral seperti itu. Ya. Kalau ada asidosis itu di dalam darah Anda banyak apa? Asam. Gunakan kimia Anda. Banyak asam, Prof. H+ seperti itu. Proton. Kan banyak proton. Ya, banyak proton di pembuluh darah Anda, di dalam darah Anda. Kan pasti tubuh kita tuh pasti akan berupaya untuk cari keseimbangan. Proton Anda nanti akan diupayakan masuk ke dalam sel. Muatan di dalam sel kan nggak pernah mau kelebihan juga. Ya, jadi dia akan apa namanya dorong kalium. Tahu nggak Anda apa proporsi kalium di dalam darah dan kalium di dalam sel? Berapa kalinya? Tadi saya juga apa namanya Anda juga ngomong apa nyampaikan nih kalau anemi di sini pada hiperkalemi pada pasien ini adalah juga karena sering dapat transfusi darah gitu. Kenapa?
Kenapa kalau apa namanya dapat transfusi darah kok ada peluang untuk hiperkalemi? Tadi jawabannya adalah kalau Anda tahu komposisi berapa potasium di serum dan potasium di dalam sel Anda. Coba Anda googling. Berapa posisinya? Proporsinya antara di darah dan di dalam sel? Kalau intraseluler dapat mencapai 98%, kalau ekstraseluler 2%. Ya, kan jauh-jauh lebih besar di dalam sel. Ya, distribusinya kalium tuh lebih dominan di dalam sel. Dan kalau ada pasien dapat transfusi, transfusi itu kan darahnya di luar tubuh. Dan itu pun kan juga ada ED-nya kan. Semakin lama peluang selnya akan banyak yang pecah kan begitu. Ya, kalau ada yang pecah apa? Ya tadi kan akan keluar kaliumnya. Sehingga kenapa kalimatnya di sana pasiennya sering dapat transfusi, hati-hati hiperkalemi kan begitu. Oke, kita lanjut. Nadila. Selanjutnya adalah patogenesis asidosis metabolik. Pada pasien CKD, asidosis metabolik terjadi ketika ginjal tidak mampu mengeluarkan produk-produk asam yang mengakibatkan penurunan pH darah dan konsentrasi total CO2. Massa nefron yang berkurang pada pasien CKD menyebabkan massa nefron yang tersisa melakukan kompensasi hiperfiltrasi sehingga meningkatkan laju filtrasi glomerulus. Meskipun laju ekskresi ginjal dari tiap nefron ditingkatkan, nefron yang tersisa tidak mampu untuk mengeluarkan produk asam. Selain itu, ketidakmampuan ginjal untuk menghasilkan cukup amonia untuk menetralkan produk asam harian menyebabkan asidosis metabolik non-anion gap yang berkembang pada pasien dengan CKD. Oke. Jadi ke apa namanya asidosis lebih karena ke fungsi ekskresi ya. Kalau asidosis yang dilihat apa? Data apa? Data pH darah dan bikarbonatnya ya. Jadi jangan Anda hanya melihat data apa namanya pH-nya saja, tapi Anda lihat bikarbonatnya ya. Kalau bikarbonat turun maka ada kecenderungan nanti akan segera turun juga ya. Oke, pertanyaan lanjut. Ananda? Ketiga, pada pasien CKD dapat terjadi CKD-related mineral bone disorder. Jelaskan patogenesisnya. Jadi mineral bone disorder pada pasien CKD Pelan-pelan aja. pada pasien CKD bisa terjadi akibat gangguan ekskresi fosfat dan penurunan produksi vitamin D. Pada CKD, ginjal mengalami penurunan kemampuan dalam mengekskresikan fosfat sehingga terjadi retensi fosfat dalam darah. Akumulasi fosfat ini menyebabkan hipokalsemia karena fosfat berikatan dengan kalsium dan membentuk kompleks kalsium fosfat yang tidak larut yang berisiko menyebabkan kalsifikasi pada pembuluh darah.
Dan sebagai respon terhadap hipokalsemia, tubuh dapat meningkatkan produksi hormon paratiroid yang bertujuan untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah melalui peningkatan mobilisasi kalsium dari tulang dan peningkatan reabsorpsi kalsium oleh ginjal. Namun peningkatan PTH secara terus-menerus dapat menyebabkan resorpsi tulang yang berlebihan dan mengarah pada osteitis fibrosa kistik serta renal osteodystrofi. Selain itu, pada CKD terjadi penurunan produksi 1,25 dihidroksi vitamin D3 yang diperlukan untuk penyerapan kalsium dari saluran cerna. Defisiensi vitamin D3 ini semakin memperburuk hipokalsemia dan meningkatkan produksi PTH yang pada akhirnya menyebabkan gangguan mineralisasi tulang dan berujung pada osteomalacia. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan pada pasien ini ekskresi turun ya, termasuk fosfat ya. Jadi terjadi akumulasi fosfat, padahal fosfat akan peluang berikatan dengan kalsium. Ya, di sisi lain, absorpsi kalsium pada pasien ini turun juga ya, karena untuk absorpsi kalsium perlu vitamin D. Ya, padahal vitamin D role-nya adalah juga ada role dari ginjal Anda ya, sehingga absorpsi juga akan turun ya. Dari sini Anda juga sudah paham ya mestinya ya. Gimana kalau ada orang promosi misalnya susu tinggi kalsium pada lansia ya. Ya semudah itu kalsiumnya diberikan kemudian akan terabsorpsi kalau vitamin D-nya tidak cukup kan begitu ya. Oke. Dan tadi itu akan ada kalau kalsium rendah, tubuh Anda kembali akan menyetimbangkan ya untuk kalsiumnya tetap dalam kondisi normal karena role kalsium Anda lihat sangat-sangat banyak, tidak hanya untuk membentuk tulang Anda ya, tetapi untuk potensial aksi dan lain-lain juga dibutuhkan ya. Oke. Silahkan lanjut satu-satu dari indikasi obat-obat yang diberikan pada pasien. Silahkan siapa? Yuk, silahkan. Satu-satu. Permisi, Prof. Saya izin mulai untuk yang CA glukonas. Ya, oke. Untuk indikasinya digunakan pada hiperkalemia berat yang beresiko menyebabkan gangguan irama jantung atau aritmia dengan tujuan melindungi jantung dari efek toksik hiperkalemia, terutama jika terdapat perubahan EKG seperti pelebaran gelombang QRS atau peningkatan gelombang T. Kemudian juga kalsium glukonat ini dapat digunakan untuk mengatasi hipokalsemia dan hiperfosfatemia. Kemudian untuk data labnya sendiri, dilihat dari data lab kalium pasien di atas normal, yakni 6,3 milimol per liter, ya, sedangkan normalnya itu ada di rentang 3,6 sampai 5,2 milimol per liter. Kemudian hal ini mengindikasikan adanya hiperkalemia yang dapat berisiko terhadap aritmia. Kemudian untuk kadar CA-nya atau kalsium pasien itu di bawah normal, yakni 6 mg per desiliter, sedangkan normalnya itu berada di rentang 8,5 sampai 10,1 mg per desiliter, yang mengindikasikan hipokalsemia yang dapat memperburuk efek dari hiperkalemia itu sendiri. Untuk mekanisme dari CA glukonas sendiri bekerja dengan meningkatkan kadar kalsium dalam darah atau dengan mengikat kelebihan kalium atau magnesium dalam darah. Kalsium glukonas sendiri bekerja sebagai penjaga jantung dari aritmia dan kalsium untuk stabilisasi miokardium dari efek kalium tersebut. Oke. Kalau untuk kasus seperti ini, nggak pernah ya kalsium glukonas untuk meningkatkan kadar kalsium. Ya, orang pun mau memberikan juga agak mikir loh, ada klinisi pun ketakutan untuk memberikan kalsium glukonas. Ya, jadi indikasinya tadi lebih untuk stabilisasi dari otot jantung Anda dari pengaruh kaliumnya. Hiperkalium. Ya.
Oke. Insulin D40 silahkan siapa? Permisi, Prof. Silahkan. Ya, baik. Untuk insulin D40% menurunkan untuk indikasinya yaitu menurunkan kadar kalium serum secara cepat pada pasien dengan hiperkalemia akut dengan tujuan memindahkan kalium dari darah ke dalam sel, sehingga dapat mengurangi kadar kalium dalam plasma. Dextrose 40% diberikan untuk mencegah hipoglikemi akibat efek insulin. Kemudian untuk data labnya, jika dilihat kalium pasien di atas memiliki rentang normal yaitu dalam rentang normal yaitu 6,3 milimol per liter. Ya, 6,3 itu normal ya? Hiperkalemi, mohon maaf, Prof. Hmm. Kemudian untuk mekanismenya, insulin dapat mengatasi hiperkalemi dengan cara memfasilitasi perpindahan kalium dari darah ke dalam sel, sehingga kadar kalium plasma dapat menurun dengan cepat. Adapun mekanisme ini terjadi melalui aktivasi pompa Na+ atau K+ ATPase di membran sel, yang menyebabkan ion kalium masuk ke dalam sel sebagai respon terhadap peningkatan aktivitas insulin. Insulin dapat meningkatkan penyerapan kalium intraseluler. Namun karena insulin juga dapat menurunkan kadar gula darah, maka dextrose dengan glukosa 40% diberikan bersamaan untuk mencegah hipoglikemi atau dalam bentuk versi pendeknya. Insulin bekerja pada pompa K+ ATPase. Jika pompa tersebut aktif, maka yang terjadi adalah perpindahan kalium ke dalam sel atau shifting kalium into the cell. Jadi yang memasukkan kalium siapa? Yang punya peran memasukkan kalium? Ayo, siapa yang barusan ada cabut? Insulin, Prof. Insulinnya yang punya peran ya. Kemudian D40 tujuannya untuk apa? Supaya tidak hipoglikemi. Mencegah hipoglikemi. Kemi. Ya. Pada pasien yang mana nggak perlu D40? Ya, oke. Diabetes dengan nilai gula darah berapa? Tolong nanti dilihat ya. Jadi pada pasien dengan gula darah berapa, kita nggak perlu sertakan D40 pada pasien ini. Ya. Oke, silahkan Kalitek. Untuk apa ini? Silahkan, Nafi. Oke. Untuk kalitek, indikasinya untuk mengurangi kadar kalium dalam tubuh secara permanen pada pasien dengan hiperkalemia, terutama jika terjadi gangguan ekskresi kalium akibat CKD stage 5. Tujuannya untuk mengeluarkan kelebihan kalium dari tubuh melalui feses dengan cara menukar ion di usus. Untuk data lab yang mendukungnya itu kadar kalium saat MRS sebesar 6,3 milimol per liter, lalu turun menjadi 6 milimol per liter setelah terapi. Kalitek ini digunakan untuk mencegah kenaikan kalium kembali. Untuk mekanismenya itu, kalitek merupakan enzim penukar kation yang bekerja dengan menukar ion kalium dengan kation lainnya di saluran pencernaan. Efeknya lokal apa sistemik? Untuk Kalitek, Nafi. Lokal, Prof. Gimana, Mbak? Lokal. Lokal ya. Jadi dia apa namanya resin ya. Sehingga dia apa namanya nanti kaliumnya akan keikat di situ gitu ya. Oke, Naswa yang pertama aja cara penggunaan dan isunya. Baik, untuk selanjutnya, apa indikasi dari CaCO3 pada pasien? Kaitkan dengan data lab. Jelaskan cara penggunaan CaCO3 dan ESO-nya. Untuk indikasi
indikasi diberikan CaCO3 pada pasien ini yaitu sebagai fosfat binder untuk mengontrol kadar fosfat yang tinggi dalam darah, di mana berdasarkan data laboratorium, pasien memiliki kadar fosfat 6,3 mg per desiliter yang lebih tinggi dari rentang normal, di mana rentang normalnya itu 2,3 sampai 4,5 mg per desiliter. Hyperfosfatemia dapat terjadi pada pasien CKD stage 5 karena ginjal tidak mampu mengekskresikan fosfat dengan baik. Apabila tidak dikendalikan, hyperfosfatemia dapat menyebabkan kalsifikasi vaskular, CKD mineral bone disorder, dan meningkatkan risiko kardiovaskular. Selain sebagai fosfat binder, CaCO3 juga dapat membantu mengatasi asidosis metabolik ringan dengan menetralkan asam dalam tubuh. Selanjutnya untuk cara penggunaan dan efek samping dari CaCO3, di mana dosis yang diberikan yaitu 1,2 gram setiap hari atau dibagi setiap 6-12 jam dengan makanan. Waktu konsumsi sebelum makan saat asam lambung masih tinggi untuk meningkatkan daya serap dan efektivitas peningkatan fosfat. Lalu untuk monitoringnya, karena dapat menyebabkan hyperkalsemia, disarankan untuk memantau kadar kalsium serum. Untuk ESO dari penggunaan CaCO3 sendiri, yang pertama ada risiko hyperkalsemia yang dapat menyebabkan kalsifikasi vaskular, terutama pada pasien dialisis, lalu efek gastrointestinal seperti konstipasi, dan juga dapat meningkatkan penyerapan aluminium, terutama jika dikombinasikan dengan kalsium sitrat yang bisa berkontribusi pada toksisitas aluminium. Oke, cara penggunaannya tadi gimana? Untuk cara penggunaannya, waktu konsumsinya itu sebelum makan saat asam lambung masih tinggi untuk meningkatkan daya serap dan efektivitas pengikatan fosfat. Targetnya apa? Targetnya di mana? Ayo, yang lain silahkan. Targetnya di mana untuk CaCO3 pada pasien ini saat ini? Di pencernaan. Ya, jadi bukan ke sistemik. Ya, jadi hati-hati ya, pasiennya dapat obat tetapi nggak dapat manfaat. Bisa jadi. Ya, jadi menggunakannya adalah harus berarti fosfat itu dari mana Anda dapatkan? Dari makanan. Ya, jadi ya harus bersama makan agar fosfatnya nggak keikat. Memang asalnya fosfat dari mana? Makanan yang mana? Yang lain? Oke, kita lanjut dulu ke apa alternatifnya. Jadi kan nggak diinginkan kan hiperkalsemi pada pasien ini. Alternatifnya apa? Silahkan, siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Mm-mm. Mm. Ya. Repot kan pada pasien ini kalsiumnya rendah, nggak apa namanya juga membahayakan dirinya, ada risiko, tapi kalsiumnya tinggi juga risiko. Apa sih kalau kalsium tinggi? Dia keras. Hmm? Kardiak keras. Masa? Enggak. Pasienmu lo CKD akan terbentuk apa? Ya, ya, jadi kan akan berinteraksi dengan fosfat tubuh Anda. Ya, dan akan terjadi
Tadi kalsifikasi, jadi pengapuran di vaskular Anda. Anda kenal istilah kalsifilaksis gitu. Ya, jadi tinggi nggak bisa gitu kan, karena terjadi kalsifilaksis, rendah juga menyebabkan osteodistrofi. Ya, sehingga memang nggak mudah mengelola pada pasien gangguan ginjal. Oke, bikarbonat pada pasien ini untuk apa? Ada dapat bikarbonat ya pasiennya? Menormalkan pH darahnya, Prof, supaya bisa di rentang 7,35 hingga 7,45. Ya, jadi untuk apa namanya mengatasi asidosis pada pasien. Yang lain ya, kalau asidosisnya dengan background apa namanya DN dengan background gangguan ginjal. Ya, kalau DM-nya apa namanya asidosisnya nggak berat, Anda kasih insulin teratasi. Tapi kalau pada pasien ini nggak bisa, ya. Oke. Mungkin bisa disebutkan beberapa kriteria untuk dilakukan dialisis, silakan. Jawab, Prof. Ya, silakan. Pasien dapat dimulai untuk melakukan dialisis itu apabila GFR-nya kurang dari 15 ml per menit per 1,73 meter kuadrat dengan satu atau lebih tanda-tanda seperti tanda-tanda adanya gagal ginjal, seperti misalnya uremia, anoreksia, resistensi elektrolit dan gangguan elektrolit lainnya. Diikuti juga dengan gangguan gangguan tenaga akibat ya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan atau kemunduran volume akibat adanya misalnya ada edema atau tekanan darah yang tidak terkontrol, juga status nutrisi yang semakin mundur secara progresif dan tidak dapat diatasi dengan intervensi. Juga ureum yang lebih besar lebih dari 200 atau anuria lebih dari 5 hari. Atau GFR dengan kurang dari 8 atau 9 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Oke. Ya, nanti Anda bisa buka kembali ya. Jadi apa namanya tanda-tanda atau gejala atau kriteria untuk seseorang akan dilakukan tindakan dialisis ya. Ya, ada banyak apa kriterianya. Tapi memang ada kondisi tertentu ya. Nanti kalau Anda misalnya PKPA berkesempatan ke unit HD, ada memang pasien-pasien dengan HD-nya istilahnya HD sito gitu ya. Jadi sito itu berarti kan enggak di jadwalnya dia harus dilakukan HD juga kan gitu. Oke, packed red cell ya. Jadi pasien akan diberikan packed red cell. Bisa disebutkan packed red cell itu apa? Kapan akan diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal? Apa itu packed red cell? Apa sama dengan whole blood? Packed red cell itu tanpa serum darah. Tanpa serum. Oke. Jadi isinya lebih apa? Dominannya apa dia? Sel-sel darah merah.
dominannya harapannya adalah lebih ke sel darah merah. Ya. Oke, kapan diberikan pada pasien? Oke, biasanya berapa nilai HB-nya? Ada indikasi masuk back red cell. Kurang dari 8. Kurang dari 8. Ada yang lain kadang-kadang nyebut kurang dari 7 ya. Oke, kemudian hmm, satu call gitu ya. Satu backnya itu naikkan berapa miligram per desiliter eritrosit. Ya, sekitar 1 gram per desiliter biasanya segitu. Oke. Tapi tadi ya, jadi untuk pemberian pekerjaan pun di sana pasti ada sejumlah tes yang harus dilakukan karena yang masuk kan ini langsung ya darah dari pasien yang berbeda. Oke, jadi memang profilnya seperti itu. Nah, targetnya. Jadi ada indikasi, ada target gitu. Jadi monefnya itu kenaikannya ya atau juga nilai HB-nya. Berapa targetnya? 8, Prof. 8. Ya, jadi biasanya enggak minta 12 atau 13 begitu ya. Karena tahu tadi kan juga ini yang masuk adalah sel darah yang konsentrat ya. Jadi itu pun juga enggak peluang untuk naikkan tekanan darah pasien juga akan besar kan gitu ya. Belum lagi ini adalah tadi bahan asing juga. EPO. Untuk EPO-nya kapan inisiasi? Untuk EPO-nya karena pasien ini akan dilakukan hemodialisa, jadi EPO-nya diberikan ketika HB berada di antara 9 sampai 10 gram per desiliter untuk mencegah HB turun di bawah 9 gram per desiliter. Untuk targetnya itu maksimal HB-nya 11,5 gram per desiliter. Oke. Ya, jadi untuk EPO pun ada indikasinya ya. Pada HB berapa, kemudian targetnya berapa. Kemudian persyaratannya, mungkin lanjut ini ya kayaknya yang ke bawah ya. Persyaratannya apa untuk masuk HB? Untuk masuk EPO. Apa kalau ada pasien anemi, HB-nya di bawah 9, kemudian segera masuk deh EPO gitu. Ada syaratnya enggak? Apakah berhubungan dengan kadar besinya, Prof? Harus cukup. Ya, kadar besinya. Ya, jadi syaratnya ada TSAT, ada ferritin biasanya yang digunakan di lapangan. Ya, jadi kalau terpenuhi baru mestinya masuk EPO-nya. Kalau besinya nggak cukup, ya percuma kan distimulasi sementara bahan baku lainnya nggak ada kan gitu ya. Sehingga ada persyaratannya di besi. Kapan nggak bisa diberikan EPO? Mau pasiennya itu sudah terjawab loh nih. Dari HB-nya memang sudah ada indikasi waktunya masuk EPO, tapi nggak jadi dimasukkan. Apakah ketika Fe serumnya kurang dari 100 mg per mili? Nah, itu kan sudah dicek sebelum gitu ya. Terus kemudian sudah terpenuhi semua nih. Pasien kan jalani HD nih. Kan biasanya kan dimasukkan kan di waktu HD itu kan atau setelah HD kan.
Nah, kapan nggak jadi dimasukkan? Tolong nanti dilihat ya, tensi ya, tekanan darah. Ya, jadi itu yang kalau tiba-tiba terjadi lonjakan tekanan darah, maka apa namanya EPO-nya nggak jadi dimasukkan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ya ini kecil-kecil apa namanya ngomong PGK, ini kecil-kecil, banyak komplikasinya. Tolong betul-betul dipahami ya sampai ke mekanisme kerjanya ya. Tadi ngomong apa namanya mineral bone disease, BMD itu pun mekanisme kan banyak yang terlibat kan tidak hanya apa namanya kalsium dan paratiroid, tetapi kan ada vitamin D juga kan seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Oke, ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, kita bisa akhiri. Nanti absennya saya pindahkan ya. Oke, kalian hadir semua kan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.